Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris dengan NIM 22010261449. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar oligopoli saya menggunakan PT Goodyear Indonesia Tbk. Kemudian untuk pasar persaingan sempurna saya menggunakan perusahaan Hewlett Packard atau HP. Kita next saja. Oke, mengapa PT Goodyear Indonesia Tbk itu masuk ke dalam pasar oligopoli? Oke, yang pertama adalah jumlah pelaku usahanya yang terbatas. Jadi pasar ban itu tidak didominasi oleh banyak perusahaan kecil, melainkan oleh beberapa pemain besar yang memiliki skala produksi yang besar dan luas. Kemudian PT Goodyear Indonesia itu adalah salah satu pemain utama yang berperan dalam menyediakan produk untuk pasar domestik ataupun ekspor. Kemudian yang kedua ada produk yang bersifat homogen dan terdiferensiasi. Jadi ban itu meskipun fungsi utamanya serupa, namun seringkali dibedakan melalui merek, kualitas daya tahan, dan fitur tambahan. Jadi PT Goodyear Indonesia itu memanfaatkan kekuatan mereknya untuk menciptakan diferensiasi yang menjadi nilai jual utama di pasar. Kemudian ada interdependensi antar perusahaan. Dalam pasar oligopoli, kebijakan harga atau promosi yang dilakukan satu perusahaan itu cenderung mempengaruhi tindakan pesaing lainnya. Misalnya, jika Goodyear ini menurunkan harga atau meluncurkan suatu produk inovatif yang baru, pesaing akan menyesuaikan strategi mereka agar tetap kompetitif. Kemudian yang keempat ada hambatan masuk yang tinggi. Jadi untuk masuk ke industri ban ini membutuhkan investasi yang lumayan besar dalam hal infrastruktur, teknologi, serta pengembangan jaringan distribusi. Jadi hal ini tuh menciptakan hambatan untuk pemain baru yang baru bersaing dan ingin bersaing langsung dengan perusahaan besar seperti PT Goodyear Indonesia. Kemudian yang kelima adalah pengaruh global dan teknologi. Jadi pasar ban itu memiliki keterikatan yang kuat dengan perkembangan teknologi global dan tren pasar otomotif. PT Goodyear Indonesia ini merupakan bagian dari jaringan global Goodyear dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mempertahankan posisinya di pasar yang kompetitif. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari PT Goodyear Indonesia Tbk. Pertama ada merek global yang terkemuka. Goodyear ini merupakan salah satu merek ban ternama di dunia dengan reputasi yang baik. Jadi PT Goodyear Indonesia Tbk itu mempunyai keunggulan dalam hal brand recognition. Kemudian kedua ada produk yang berkualitas tinggi. Produk-produk Goodyear ini dikenal mempunyai kualitas yang tinggi dengan inovasi teknologi yang selalu berkembang, seperti teknologi untuk ban yang hemat bahan bakar, dan ban yang tahan lama. Kemudian ketiga ada jaringan distribusi yang luas. Jadi Goodyear Indonesia ini mempunyai jaringan distribusi yang kuat di dalam negeri maupun internasional, yang memungkinkan produk mereka itu bisa lebih mudah diakses sama pelanggan. Kemudian yang keempat ada pengalaman yang panjang. Di sini itu perusahaan itu sudah beroperasi sejak tahun 1935 di Indonesia. Jadi punya pengalaman yang mendalam dalam industri ban serta pemahaman yang baik tentang pasar lokal. Kemudian kelima ada komitmen terhadap keberlanjutan. Jadi Goodyear ini sering berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, kemudian produk yang mendukung keberlanjutan, sehingga mendukung tren pasar modern yang peduli terhadap lingkungan. Next, itu ada. Kemudian kekurangan dari PT Goodyear Indonesia Tbk itu yang pertama adalah persaingan yang cukup ketat. Jadi pasar ban di Indonesia itu sangat kompetitif dengan kehadiran merek-merek lokal dan internasional lainnya seperti Bridgestone, Michelin, dan merek ban murah dari Asia lah. Kemudian yang kedua ada biaya produksi yang tinggi. Produk Goodyear itu seringkali memiliki harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk pesaing. Karena mereka itu fokus pada kualitas, kemudian membatasi daya saing di segmen harga yang rendah. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada industri otomotif. Ketergantungan pada industri otomotif ini, kinerja perusahaan itu sangat bergantung kepada pertumbuhan industri otomotif. Jadi jika penjualan kendaraan itu menurun,
permintaan ban juga bisa ikut menurun juga. Kemudian yang keempat ada fluktuasi harga bahan baku. Jadi harga bahan baku seperti karet alam dan minyak bumi yang fluktuatif itu dapat mempengaruhi biaya produksi yang berpotensi itu mengurangi margin keuntungan. Kemudian kelima adalah keterbatasan pangsa pasar di segmen lokal. Jadi meskipun jaringan distribusi yang luas, terus Gojek ini cenderung lebih populer di segmen premium. Jadi sulit untuk bersaing di pasar menengah ke bawah yang menjadi dominasi merek-merek lokal atau regional. Kemudian selanjutnya adalah mengapa Hewlett Packard itu masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Yang pasti bebas masuk dan keluar. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan itu memiliki kebebasan untuk keluar dan masuk dalam pasar. Seperti HP yang bebas untuk menjual produknya, namun harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada di Indonesia. Artinya, HP bisa memasuki pasar jika mereka melihat ada peluang yang menjanjikan dan keluar jika ternyata tidak mendukung. Kemudian yang kedua ada harga itu ditentukan oleh pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga barang itu tidak ditentukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha, namun melainkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dari pasar. Hal ini terjadi karena konsumen dan penjual itu memiliki akses terhadap informasi tentang harga, kualitas, dan jumlah barang di pasar. Dengan demikian, konsumen akan mempertimbangkan lagi perbedaan harga produk HP dengan produk lainnya seperti Dell, Apple, Lenovo, Acer, dan lainnya. Kemudian ada homogenitas produk. Produk ini dijual serupa dengan produk lainnya. Contohnya, HP mengeluarkan produk seperti printer, laptop, smartphone. Sama seperti merek lainnya, seperti Acer, Asus, Samsung, Apple, maka HP harus bisa bersaing dari segi harga. Kemudian ada banyak penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli. Maka tidak ada perusahaan yang bisa memiliki pengaruh besar pada harga pasar. Sama dengan HP yang terus bersaing dengan produk seperti Samsung, Dell, Apple, Acer, Asus, dan lainnya yang terus berkembang sampai sekarang. Oke, ini ada kelebihan dari produk HP. Yang pertama ada desain yang beragam dan modern. HP menawarkan desain yang menarik dan bervariasi, mulai dari model yang stylish untuk konsumen umum hingga desain yang kokoh untuk kebutuhan bisnis. Kemudian ada varian produk yang luas. HP ini menyediakan berbagai macam perangkat, dari laptop, entry level, hingga workstation kelas atas. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk sesuai kebutuhan dan anggaran. Kemudian yang ketiga ada harga yang kompetitif. Banyak produk HP khususnya di kategori laptop ya, itu menawarkan spesifikasi yang memadai dengan harga yang kompetitif dibandingkan merek lain. Kemudian yang keempat ada dukungan teknologi dan inovasi. HP ini seringkali mengadopsi teknologi terbaru, seperti prosesor terbaru, layar dengan resolusi tinggi, dan fitur keamanan yang canggih dan produk bisnis. Kemudian, ketersediaan dan layanan purna jual. HP ini memiliki jaringan distribusi yang luas, kemudian menjadi pusat layanan yang tersedia di banyak negara, termasuk di Indonesia, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan bantuan teknis atau suku cadang. Kemudian kekurangan dari produk Hewlett Packard atau HP. Oke, yang pertama ada build quality pada seri entry level. Beberapa produk HP di kelas entry level itu terkadang menggunakan bahan dengan kualitas yang standar, sehingga tidak sekuat model premium. Kemudian yang kedua ada bloatware pada laptop. Mungkin yang nggak tahu bloatware itu apa, bloatware itu adalah perangkat lunak tambahan yang sudah terpasang di perangkat, seperti laptop, smartphone, atau komputer. Jadi biasanya bloatware ini terdiri dari aplikasi yang jarang digunakan atau tidak diinginkan oleh pengguna. Jadi banyak laptop HP yang dilengkapi dengan bloatware ini yang kadang itu mengganggu kinerja perangkat dan harus dihapus secara manual. Kemudian ada kinerja pendinginan pada beberapa model. Itu sistem pendinginan pada beberapa laptop HP ini terutama di segmen mid-range atau entry level itu menjadi kurang optimal saat digunakan untuk tugas berat seperti gaming atau rendering. Kemudian
harga suku cadang. Jadi meskipun layanan purna jualnya itu cukup baik, namun harga suku cadang asli HP ini seringkali lebih mahal dibandingkan alternatif dari merek atau brand lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.